Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada yang bertanya kemarin 1, 2 sampai 3 orang, bahkan lebih mungkin gitu ya. Dan di media sosial pun sedang ramai. Katanya, apakah Boyan Hodak benar melatih tim dari Malaysia? Nah, ini kita punya jawabannya, teman-teman, karena begitu viral lah gitu ya beritanya. Dan ini langsung dari Pak Glenn Sugita, bos besar Persib Bandung, dan juga Kang Aditya. Apakah memang benar Boyan Hodak melatih tim di Malaysia? Nah, nanti tolong disimak baik-baik. Tapi sebelumnya kita juga punya informasi mengenai ACC, teman-teman, atau ASEAN Cup Championship, atau ya kita lebih sering mendengarnya Shopee Cup gitu ya. Shopee Cup nanti dalam beberapa jam ke depan, mudah-mudahan segera nonton videonya gitu ya, teman-teman. Jam 10 pagi ini tanggal 5 Juni 2026 atau hari Jumat gitu ya, jam 10 pagi akan ada pengundian dari 16 klub yang akan ikut Shopee Cup. Nah, di sini klub-klubnya kita coba tampilkan sebelah sini atau sini, nanti tim editor ya. Punten jangan kelewat lagi nanti tim editor, ini saya bisa dikomplain. Nah, teman-teman di sini bisa melihat gitu ya, untuk tim-timnya siapa saja yang ikut. Di situ ada Persib Bandung dan juga ada Borneo FC sudah terpampang gitu ya. Ada juga JDT dan juga tim-tim yang memang memenangkan liga di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, ini teman-teman, yang uniknya adalah untuk pengundiannya teman-teman bisa melihat langsung, yaitu via live streaming di RCTI Plus atau Vision Plus, atau di TV juga katanya ada di Get TV gitu ya, Get TV, atau via YouTube pun ada teman-teman. Jam 10 bisa langsung di RCTI Sport, YouTube-nya RCTI Sport gitu ya. Nah, ini juga jangan lupa di Vision Plus atau RCTI Plus, atau via YouTube di RCTI RCTI Plus gitu ya. Nah, ini juga memang kalau teman-teman ingin di TV yang gratis itu ada di Get TV jam 10 pagi katanya gitu ya, teman-teman. Insya Allah kita mendapatkan grup yang ya semuanya juga nggak mudah gitu ya, teman-teman, karena yang ikut Shopee Cup ini adalah jawara-jawara di timnya masing-masing di negara kawasan Asia Tenggara. Jadi ya siapapun yang dihadapi Persib Bandung, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk mengasah skill, mental, dan juga pengalaman skuad Persib Bandung untuk menyongsong kompetisi yang lainnya gitu ya. Jadi Shopee Cup ini kita perlu informasikan tidak mendapatkan nilai koefisien dari FIFA karena memang bukan kompetisi yang diakui oleh FIFA gitu ya. Jadi memang ya Shopee Cup ini diadakan selain untuk mengejar gelar juara, tentu saja lumayan teman-teman, hadiahnya 8 sampai 11 M katanya gitu ya. Dan ini pasti sudah langsung diberikan. Duka hadiah kemarin dari Liga 1 udah sampai ke Persib belum ya. Tapi kalau Shopee Cup mah sudah pasti gitu ya, fix. Dan ini juga memang menjadi satu ajang yang mana sebelumnya kita tidak diikut sertakan karena tidak mendapatkan izin dari operator dan juga dari PSSI gitu ya. Dan sekarang operator memang sudah tidak bisa berkelak apa-apa lagi. Dari penyelenggara ACC ini juga mintanya hanya posisi 1 dan posisi 2 saja. Dalam artian Persib dan juga Borneo FC yang harus ada di Shopee Cup. Jadi tidak boleh peringkat yang lainnya, apalagi ya peringkat 3 dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Baik, itu sekilas saja mengenai Shopee Cup. Jangan lupa jam 10 nanti live di Get TV. Kalau teman-teman ingin nonton di TV atau streaming, itu ada di RCTI Plus atau di Vision Plus gitu ya, atau via YouTube-nya juga di RCTI Plus, teman-teman gitu ya. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari kemarin yang memang
ternyata ini ditanggapi oleh manajemen Persib juga gitu ya, mengenai kabar Boyan Hodak terlihat melatih salah satu tim di Malaysia, padahal kemarin kan partai apa ya itu, partai hiburan saja, fun football gitu ya, tidak dalam partai apapun, itu hanya hiburan gitu ya. Dan Boyan Hodak memang menjadi pelatih karena diundang gitu untuk menjadi pelatih mantan pemain, mantan anak asuhnya di Kelantan gitu ya, dan beberapa hal yang lainnya. Namun ternyata teman-teman, ini juga menarik perhatian dari Kang Aditya. Menurut Kang Aditya, tenang saja, Boyan Hodak tidak akan melatih tim manapun. Ingat teman-teman, Boyan Hodak tidak akan melatih tim manapun selama dia masih punya kontrak di Persib Bandung. Nah, sekarang kan Boyan Hodak di Persib Bandung itu menjadi group holder gitu ya kontraknya, atau menjadi advisor lah, bahasa Sundanya mah menjadi penasehat gitu ya. Menasehati siapa? Ya menasehati semuanya gitu ya. Jika memang tim akademi Persib harusnya bagaimana, tim satelit, tim junior, atau tim senior kita harusnya bagaimana. Nah, ini yang mana Boyan Hodak ya bisa memberikan advice-nya atau memberikan satu pembicaraan yang positif gitu ya terhadap mereka gitu ya. Jadi bisa nanya, dan ya Boyan Hodak juga cukup terbuka lah dengan segala sesuatu yang ada di Persib Bandung. Jadi saya pikir bagus gitu ya dengan pernyataan Kang Adit ini, biar menekan kabar-kabar yang beredar di luaran sana teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi, Boyan Hodak tidak akan melatih tim manapun selagi masih ada kontrak dengan Persib Bandung. Nah, itu catatannya. Atau masih kurang pernyataannya? Baik, kita juga punya pernyataan dari Pak Glenn Sugita atau bos besar Persib gitu ya. Jadi Boyan Hodak ini memang beberapa bulan ke depan tidak akan banyak ada di Bandung, apalagi tidak akan banyak mendampingi Persib Bandung. Kenapa? Karena dia mempunyai satu urusan di Eropa katanya gitu ya. Di Eropa dia juga harus ngurusin keluarganya, ngurusin anaknya juga, dan beberapa masalah kesehatan juga gitu ya. Nah, walaupun sekarang menjadi advisor atau penasehat ya yang ada di lingkungan PT PBB gitu ya, namun ya tetap kan namanya penasehat mah tidak bisa harus atau tidak harus selalu mendampingi Persib Bandung, atau mendingan masih jadi pelatih mun gitu mah gitu ya. Jadi penasehat ini bisa bekerja dari mana saja, namun ya tetap masih terikat kontrak. Jadi sekali lagi, Boyan Hodak ya di sini akan tidak banyak dengan Persib Bandung katanya gitu ya. Jadi akan lebih banyak di Eropa dengan mengurusi beberapa hal mengenai keluarganya. Nah, ini juga teman-teman bisa digarisbawahi pernyataan dari Pak Glenn Sugita bahwa Boyan Hodak bekerja secara maksimal daripada dia tidak punya kegiatan gitu ya. Lebih baik ya sudah, dia sok aja lah, mau ngurusin masalah keluarga dulu mangga gitu ya, mau masalah pribadi mangga, asal tetap di Persib Bandung gitu ya. Makanya terikat kontrak, dan memang dia tidak boleh melatih tim manapun selama masih ada kontrak di Persib Bandung. Dalam artian bisa jadi teman-teman dia juga membantu Igor Tolik mencari pemain misalkan gitu ya. Tapi informasi terakhir yang kita terima adalah Coach Igor ini dikasih keleluasaan, dikasih kebebasan dalam menentukan timnya teman-teman. Ini luar biasa gitu ya untuk Boyan Hodak dengan kebijaksanaannya gitu ya. Saya tidak akan mencampuri lebih banyak gitu mengenai Persib Bandung, karena dia sudah punya pelatih sendiri yaitu Coach Igor. Jadi Igor Tolik saya pikir bisa mengembangkan skuad Persib Bandung ini untuk musim depan lebih positif lagi gitu ya. Jadi tantangannya lebih besar, dan dia juga harus berpikir lebih besar lagi bagaimana caranya setidaknya menjaga standar Persib Bandung yang sudah ada di bawah Boyan Hodak, tapi jangan ke bawah bayang-bayang Boyan Hodak gitu ya. Igor Tolik juga punya pemikiran sendirilah, pasti harus mau bagaimana. Makanya hari ini direncanakan Coach Igor akan ketemu dengan Kang Adit. Nah, kayaknya mah membicarakan salah satunya mengenai pemain-pemain. Nanti insya Allah kalau ada informasinya kita kabarin lagi gitu ya teman-teman.
Baik, mungkin sedikit saja ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya, namun karena keburu Shopee Cup ini diundi, kita bacakan sedikit saja, teman-teman. Baik, yang pertama pertanyaannya, GBLA Iraha mulai diganti rumputna Kang, eta trek lari suruh diganti ku warna biru ayeuna di TV katingali ku warna kitu mah kurang bagus. Waduh, kalau untuk GBLA katanya akan dimulai bulan Juni ini atau secepatnya. Tepatnya tanggal berapa belum tahu, tapi kayaknya memang akan dimulai bulan Juni ini gitu ya. Akan diganti rumput, lalu akan ditambah media tanam, pasirnya juga biar peresapan airnya lebih maksimal katanya, tengeyembeng gitu ya. Nah, kalau untuk trek lari kan sudah pernah dijelaskan ini dari awal musim lah, dari awal musim kemarin udah lama banget gitu ya. Kalau trek lari itu ternyata bisa saja diperbaharui, namun biayanya mahal pisan teman-teman gitu ya. Jangan salah, trek lari yang begitu aja ini puluhan M biayanya teman-teman. Jadi ya lebih baik dialokasikan kepada hal yang lain dulu gitu ya. Trek lari mah nyakeun wae lah, seharusnya juga itu mah kan tanggung jawabnya yang punya stadion, yaitu Pemkot atau Pemkot ya, apalagi puluhan M gitu ya. Lebar mendingan kanu lain lah. Nah, ini juga manajemen Persib juga kan tidak mungkin buang-buang uang untuk hal yang memang masih ada yang lebih penting, yang lebih prioritas. Jadi ya sepertinya mah kalau trek lari wayahna dulu aja ya teman-teman, sebelum ada investor masuk mah ya wayahna lah gitu-gitu heula gitu. Lalu selanjutnya, padahal lebar si Kurzawa Kang alus umpana bet di outkeun. Kalau Kurzawa bukan ya, ini juga pasti sudah ada pembicaraan lah antara manajemen dan Kurzawa, walaupun Kurzawa pernah mengatakan saya masih mau di Persib Bandung gitu ya musim depan, tapi manajemen juga punya perhitungan tersendiri lah gitu ya dengan Kurzawa ini, apakah memang akan mendatangkan pemain dunia yang lain gitu ya, yang mungkin lebih mempunyai satu efeknya secara positif ke tim, walaupun Kurzawa juga efeknya katanya memang bagus juga ke tim, tapi di ruang ganti. Nah, di ruang ganti Kurzawa ini memberikan satu ilmu kepada pemain mudanya, memberikan satu efek yang memang positif lah di ruang ganti gitu ya. Walaupun di atas lapangan mah ya baru satu assist saja, tapi yang jelas ya mungkin ada pertimbangan sendiri aja dari manajemen Persib gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang Ron aslina eta teh Kang Cik kira-kira sahanya pemain nu sekelas Ronaldo sareng Messi teh. ya nggak tahu gitu ya, siapa yang sekelas Ronaldo sama Messi, ya mungkin itu mah standarnya sudah tinggi, tapi ini mah kalau pernyataan Wahaji umum mungkin hanya kiasan sajalah gitu ya. Jadi ya mungkin setidaknya untuk level Asia Tenggara atau level Persib mah nanti beli pemain yang bagus tuh ya mungkin standar bisa dibeli oleh Persib Bandung gitu ya, bukan betul-betul ingin menaikkan branding beli nu mahal tapi teka pakai, atau memang ya pembayaran harusnya bisa buat beli 5 pemain dipakai untuk beli 1 pemain juga ngapain katanya gitu ya. Jadi ya ini ada hitung-hitungannya lah. Jadi pemain nantinya katanya yang sudah akan didatangkan Persib Bandung, insya Allah bobotoh mah pasti senang katanya gitu ya. Lalu selanjutnya aduh udah lama, atau itu dulu aja ya teman-teman. Ini yang mungkin buat teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini sebelum jam 10 pagi masih bisa menyaksikan drawing atau pengundian Shopee Cup ini jam 10 pagi. Tapi kalau yang sudah lewat dari jam 10 pagi hapunten pisan gitu ya, karena kita juga postingnya sepagi mungkin diusahakan, tapi ya mudah-mudahan masih bisa
informasinya lah, nanti bagaimana hasilnya dan lain sebagainya kita informasikan selanjutnya gitu ya. Baik, itu dulu saja teman-teman. Mangga disaksikan pengundian Shopee Cup jam 10 pagi di Get TV atau via live streaming di RCTI Plus atau Vision Plus atau via YouTube-nya RCTI Plus gitu ya teman-teman. Itu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.